Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika alias Pendekar Slebor tidak menyangka bahwa orang yang awalnya normal dan berubah menjadi gila kian bertambah banyak. Gerangan, apa yang akan dilakukan pewaris kekuatan lembah kutukan ini? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ya, kemarin sore 4 penggali pasir menjadi hilang ingatan secara bersamaan. Mereka mengocehkan sesuatu yang mereka lihat di dasar danau. Entah benda apa. Apa kau belum mendengar berita itu? Tanya pemuda itu. Kata-kata yang terlontar dari mulutnya terdengar tertahan-tahan. Ada kesan ketakutan dalam dirinya. Andika hanya menggeleng sebagai jawabannya. Sementara itu, tangannya mengusap-usap dagu perlahan. Tampaknya, berita yang keluar dari mulut Buntar Sinting tak bisa dianggap main-main lagi. Jadi, sebaiknya urungkan saja niatmu untuk pergi ke Danau Pancawarna. Para penggali pasir saja tak sudi lagi menjadikan tempat itu sebagai mata pencarian sejak hari ini. Lanjut pemuda itu memperingati. Andika mengangguk-angguk. Bisa dimaklumi perhatian penduduk desa seperti pemuda di hadapannya. Sifat tolong-menolong penduduk desa memang masih berakar kuat. Terima kasih atas nasihatnya Kisanak, ucap Andika tulus. Pemuda itu hanya membalas ucapan terima kasih Andika dengan senyum ramah dan tulus pula. Kalau begitu, aku mohon pamit. Tutur pemuda itu sopan, seraya mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya, silakan, saut Andika, juga mengangkat tangan. Pemuda desa itu melangkah, meninggalkan Andika yang masih terpaku di tengah jalan setapak. Ketika dia sudah berjalan 10 tombak, Andika segera menggenjot ilmu meringankan tubuhnya untuk segera tiba di Danau Pancawarna. Itu sebabnya ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan sampai pada tingkat yang paling tinggi. Dalam sekerdipan mata, tubuh Andika sudah lenyap dari tempat berdiri semula. Bumi seakan menelannya begitu saja. Sementara, pada saat yang bersamaan, pemuda desa tadi menoleh ke arah tempat Andika berdiri. Dia ingin memastikan apakah Andika melangkah menuju Danau Pancawarna. Melihat tubuh Andika tiba-tiba hilang tanpa bekas di depannya, biji mata pemuda desa itu langsung terbelalak tak tanggung-tanggung. Sepasang bola matanya seakan hendak melompat keluar. Beberapa saat dia tampak tergagap-gagap. Seluruh wajahnya saat itu pula seperti kehilangan darah. Tak lama kemudian, dia lari tunggang-langgang dengan wajah seputih mayat. "Tolong, ada mambang danau!" jerit pemuda itu terseok-seok. Cakrawala telah diselimuti lembayung ketika Andika tiba di Danau Pancawarna. Hari menjelang senja, matahari tampak memudar berwarna jingga di atas permukaan danau. Kimilau bayangannya tampak menari-nari bersama riak halus air danau. Jika diperhatikan sepintas, danau itu berkesan damai. Panorama sore yang melingkupinya mampu menyejukkan hati setiap insan yang menikmatinya. Tidak hanya itu, kulit pun seperti dimanja dengan hembusan angin sepoi-sepoi basah yang sesekali berlari di permukaan danau. Namun, di balik kedamaian itu, sebenarnya tersembunyi sebuah kekuatan dari luar bumi, pembawa bencana, pertumpahan darah.
dan Andika bisa merasakannya, meski belum bisa menduga lebih jauh akan akibat yang bakal menimpa dunia persilatan oleh kehadiran benda asing di dasar danau ini. Pada dasarnya, Pendekar Slebor sudah cukup yakin oleh berita yang disampaikan Buntar melalui setiap ocehannya. Tak mungkin orang awam seperti Buntar mendadak memiliki kekuatan raksasa kalau tak ada sesuatu yang mempengaruhinya. Namun begitu, Andika tetap merasa penasaran untuk melihat sendiri benda yang dimaksud Buntar dengan mata kepala sendiri. Maka, tanpa berpikir untuk kedua kali, pendekar muda itu langsung melempar diri ke dalam danau. Rasa penasarannya yang makin membludak membuatnya tak sempat berpikir untuk membuka pakaian. Biur! Air dingin danau pancawarna menusuk seluruh permukaan kulit Andika. Sesaat bisa dinikmati kesegaran alami, mengenyahkan kepenatan yang sejak siang tadi menggelayuti tubuhnya. Setelah mengisi penuh paru-parunya dengan udara di permukaan danau, Andika langsung menyelam. Cahaya senja ternyata masih cukup mampu menembus ke dalam danau, bahkan masih bisa menerangi dasarnya, biarpun kilaunya sudah redup. Perlahan-lahan, Pendekar Slebor menyelam menuju dasar danau sedalam sekitaran 10 tombak. Makin menembus ke dalam air, makin terasa dingin menggigit, dan tekanan pun semakin memberat di sekitar dadanya. Saat matanya sudah dapat menangkap permukaan dasar danau, Pendekar Slebor mulai menelusuri dari satu bagian ke bagian lainnya. Indera penglihatannya saat ini benar-benar dipertajam agar mampu menangkap keganjilan-keganjilan yang ada. Namun, sampai sejauh itu tak juga ditemukan benda yang dimaksud. Yang terlihat hanya hamparan pasir danau, batu-batu alam, tumbuhan danau, dan ikan-ikan yang riang bebas di dalamnya. Sementara itu, dada Pendekar Slebor mulai terasa sesak. Sudah beberapa kali napasnya dihembuskan sedikit demi sedikit. Kini, persediaan udara dalam paru-paru benar-benar telah menipis. Andika harus kembali ke permukaan dulu untuk mengambil napas kembali lalu menyelam lagi. Dan baru saja Andika hendak membuang sisa udara pernapasannya, tiba-tiba saja matanya menangkap sesuatu yang amat menarik, suatu kilauan cahaya merah bara. Andika memekik girang dalam hati. Pasti benda ini yang dimaksud Buntar tempo hari. Maka, tanpa memperdulikan sesak di dadanya, mulai didekatinya benda bercahaya yang berjarak sekitar 7 tombak dari tempatnya. Andika makin dekat, dan matanya pun terus menyipit karena terpaan cahaya menyilaukan dari benda asing itu. Anehnya, cahaya merah bara menyilaukan itu terasa seperti mengirimkan getaran ke dalam diri Andika. Suatu getaran yang makin menarik dirinya untuk terus mendekati. Menyadari hal itu, dada Andika mulai berdegup-degup kencang. Dan ini tentu saja menyebabkan persediaan udara dalam paru-parunya menjadi cepat terkuras. Apalagi, dia hanya mengandalkan sisa udara saja. Semua itu benar-benar di luar perhitungan. Biarpun telah memiliki pengalaman matang dalam dunia persilatan, namun dalam menghadapi keganjilan benda itu, Andika tak mau ambil resiko. Segera Andika memutuskan kembali ke permukaan untuk menghirup udara segar. Setelah itu, dia akan kembali lagi. Tapi maksud itu hanya sempat terpecik di benaknya, sebab satu tarikan tiba-tiba saja membetot tubuhnya. Kekuatannya lebih kuat daripada cengkraman tangan-tangan 10 gurita raksasa. Andika tergagap. Dalam keterkejutannya, air danau jadi tertelan. Tentu saja hal itu membuatnya makin belingsatan. Apa sebenarnya yang telah menarik Andika alias Pendekar Slebor di dalam danau Pancawarna? Temukan kejelasannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.